Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau hari ini saudara mungkin bersama dengan keluarga saudara untuk berdoa, menaikkan ucapan syukur, atau bersama dengan rekan, sahabat, atau saat ini sedang sendirian bergumul di hadapan Tuhan. Kita bersama dengan seluruh jemaat saat ini untuk kita menaikkan doa dan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam persekutuan doa kita, mari kita teduhkan, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon kiranya Tuhan yang menolong kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terpujilah nama Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah di atas segala Allah. Allah yang memelihara dan menopang hidup kita. Mari saat ini kita naikkan pujian kita kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang maha besar, yang telah memelihara kehidupan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita sekali lagi memuji Allah kita, Allah yang maha besar, yang memelihara dan memimpin hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami Tuhan bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita.
Mari kita saat ini berdoa, kita bersyukur, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Naikkanlah segala syukur saudara atas pemeliharaan Tuhan, atas kekuatan, atas kesehatan, atas berkat demi berkat yang Tuhan berikan hari demi hari dalam kehidupan kita. Bahkan mari kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh hidup dan menikmati kehidupan ini di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami ya Tuhan boleh dapat menjalani kehidupan kami hari demi hari dalam kehidupan kami oleh karena anugerah kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah yang menengadah, Engkaulah yang membukakan tangan-Mu, dan kami menengadahkan tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan, untuk kami memohon berkat daripada Engkau, dan Engkau curahkan kepada kami berkat demi berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus dicukupkan hari demi hari, dan kami boleh dapat menjalani kehidupan ini. Terlebih lagi ya Tuhan, sekalipun mungkin kesulitan, kesusahan melanda, tapi kami bersyukur karena di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami menerima damai sejahtera oleh karena kasih yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, yang telah memberkati, menolong dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami di hadapan Yesus. Firman Tuhan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, Tuhanlah yang telah memelihara kehidupan setiap kita. Mari saudara, saat ini kita akan berdoa. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan untuk memulai temu doa kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan segenap umat-Mu untuk bersekutu bersama dengan jemaat yang lain. Sekalipun tidak dapat berkumpul di dalam satu tempat yang sama, namun Engkau menyatukan hati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu untuk datang menaikkan setiap pergumulan doa dan ucapan syukur. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah persekutuan kami, terlebih lagi Engkau hadir bagi kami. Sehingga kami boleh merasakan kuasa mengalir di tengah-tengah doa kami. Kehadiran-Mu membuat kami di dalam keyakinan dan iman kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa setiap doa kami Engkau dengar, dan Engkau memelihara setiap kami dengan cara-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan temu doa kami pada sore hari ini ke dalam tangan pimpinan pertolongan Tuhan. Dengarlah doa kami. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu membentuk, mengubahkan, dan menggerakkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita tengah bergumul, marilah kita mengingat bahwa Alkitab menggambarkan Tuhan Allah kita seperti gembala. Kita bersyukur kalau Sang Gembala menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Tapi kita juga terlebih lagi bersyukur saudara, karena di tengah-tengah pergumulan, lembah kekelaman sekalipun, kita tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Sebab kuasa-Nya terlebih besar di dalam hidup kita. Mari sebelum kita menaikkan doa dan pergumulan kita, pergumulan bangsa kita, pergumulan kehidupan ini, kita menaikkan pujian bersama dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku,
yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi mari dengan iman kita katakan, hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh hati kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saudara, kuasa Allah terlebih besar daripada semua pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita. Karena itu mari datanglah kepadanya dan membawa pergumulan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa saja pergumulanmu, jangan ragu untuk membawanya kepada Tuhan. Berdoalah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saudara untuk bisa melewati pergumulan itu dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Saudara, mari kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong dan menguatkan kita di tengah segala pergumulan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menolong dan menguatkan kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera oleh karena pimpinan-Mu itu yang menolong kami untuk kami boleh melihat bahwa setiap pergumulan itu berguna bagi kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, mohon kiranya Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Karena Tuhan, kami sebagai manusia terkadang merasa tidak kuat, tidak mampu, tidak tahan untuk menghadapi pergumulan kami. Biar kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami diberikan kekuatan melewati pergumulan-pergumulan itu dan bisa menjadi lebih serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus di dalam kami menghadapi dan melewati setiap pergumulan itu. Tuhan, tolonglah setiap kami. Tuhan, kiranya pimpinan penyertaan-Mu terus menolong dan menguatkan
setiap kami ya Tuhan Yesus. Saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan juga telah menempatkan orang-orang yang mengasihi dan yang kita kasihi. Mari ambillah kesempatan saat ini untuk mendoakan mereka, saudara. Sebutkan satu nama dan doakanlah mereka sesuai dengan beban yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Mari kita berdoa untuk satu orang. Kita serahkan dia ke dalam tangan pimpinan pertolongan Tuhan. Tuhan yang memimpin, menolong, menyertainya di tengah-tengah kehidupan yang harus dia jalani. Mari kita berdoa, saudara. Salah satu hal yang dapat kita lakukan sebagai anggota keluarga Allah, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, adalah saling mendukung di dalam doa. Mari saat ini saudara kita mengingat satu atau dua nama dari jemaat gereja kita. Jemaat atau saudara seiman kita dan membawa mereka di dalam doa kita. Mari secara khusus kita berdoa untuk saudara kita di gereja kita atau saudara seiman kita. Membawa satu dua nama di dalam pergumulan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, proses pemuritan menjadi murid Kristus adalah proses yang harus terjadi sepanjang umur hidup kita mengiring Tuhan di dunia ini. Mari saat ini kita berdoa untuk proses pemuritan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang pria, mari berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di gereja ini. Baik hamba Tuhan maupun majelis, kiranya Tuhan terus menolong mereka untuk dengan setia menjalankan proses pemuritan ini, sehingga mereka bisa menjadi teladan dan memuridkan yang lain. Untuk jemaat yang wanita, doakanlah untuk setiap pemimpin keluarga, suami atau ayah, kiranya Tuhan menolong mereka menjadi seorang pemimpin keluarga yang mau dimuridkan menjadi murid Kristus dan memuridkan anggota keluarga mereka. Mari kita bersama-sama berdoa, yang pria berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan, dan yang wanita berdoa untuk pemimpin keluarga, suami atau ayah. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan pimpinan pertolongan Tuhan. Sungguh kami rindu ya Tuhan, kami semua boleh menjadi murid-murid Kristus yang setia. Dan di dalam proses perjalanan hidup kami ya Tuhan, kami tidak bisa berkata bahwa kami sudah cukup menjadi murid Kristus. Di dalam proses perjalanan kami seumur hidup. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap para pria ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami para pria ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk hamba Tuhan maupun majelis. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan pemimpin gereja kami, supaya mereka boleh dengan setia menjalankan proses pemuritan ini, sehingga ini ya Tuhan tidak hanya menjadi sebuah program, namun menjadi sesuatu yang sungguh boleh dijalankan di dalam kehidupan pribadi, sehingga ya Tuhan setiap majelis dan hamba Tuhan boleh menjadi teladan di dalam dimuridkan maupun memuridkan yang lain. Ya Tuhan, kami sungguh mohon anugerah, hikmat, pertolongan pimpinan daripada Tuhan, supaya sungguh ya Tuhan hamba-hamba-Mu, kepala-kepala gereja ya Tuhan boleh mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan mereka untuk duduk di hadapan Tuhan, bersedia dimuridkan oleh Tuhan, dan bersedia juga ya Tuhan untuk dipimpin agar dapat memuridkan yang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan menolong ya Tuhan setiap majelis dan hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikutnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita berdoa untuk kehidupan di sekitar kita. Doakan untuk situasi di tengah-tengah masyarakat kita. Doakan agar kehidupan masyarakat dapat menjalani aktivitas mereka bersama dengan protokol kesehatan yang sepatutnya, yang telah diberikan sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat terkendali. Doakan juga untuk setiap keluarga dari pasien yang saat ini terkena corona dan positif corona. Doakan kiranya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik dalam mendampingi anggota keluarganya meskipun sangat terbatas. Mari kita berdoa untuk masyarakat kita di dalam segala situasi penyebaran virus corona yang masih terjadi sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan di sekitar kami ya Tuhan. Sungguh kami memohon pertolongan daripada Tuhan, karena saat ini ya Tuhan kami mengalami kecemasan, keresahan oleh karena COVID-19. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pimpinan pertolongan Tuhan untuk setiap masyarakat. Biarlah ya Tuhan masyarakat boleh menjadi masyarakat yang tertib dan dengar-dengaran. Mendengarkan apa yang dikatakan dan diarahkan oleh pemerintah. Mendengarkan apa yang dianjurkan bagi mereka untuk mengenakan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Dan melakukan aktivitas seminimal mungkin di luar ya Tuhan. Sehingga situasi COVID-19 ini dapat terkendali ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sungguh memimpin masyarakat kami. Engkau yang sungguh memberikan hati yang mau mengerti, hati yang memahami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan situasi ini sungguh dapat terkendali. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang saat ini tengah menderita, yang saat ini sedang mengalami kesusahan di dalam hatinya. Oleh karena saudara mereka, anggota keluarga mereka, rekan mereka positif terkena corona. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka, supaya mereka dengan hati yang tetap berserah kepada Tuhan juga boleh tetap memberikan kekuatan bagi saudara-saudara mereka yang terkena positif corona. Dan kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi mereka, kesehatan yang baik bagi mereka, sehingga mereka dapat mendampingi anggota keluarganya dengan sangat terbatas. Demikian juga kami terus berdoa ya Tuhan, korban-korban positif corona yang sampai saat ini masih ada, biarlah kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka ya Tuhan boleh mengalami pemulihan dan bersyukur oleh karena berkat pertolongan yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya ke dalam tangan pimpinan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Allah yang telah menjadikan rancangan keselamatan-Mu di tengah-tengah kami manusia yang tidak dapat menyelamatkan diri kami oleh karena dosa ini. Dan terlebih lagi kami juga masih tetap percaya sampai hari ini ya Tuhan, bahwa sama seperti Engkau telah menyertai, memimpin dan menolong setiap umat-Mu di sepanjang zaman, Engkau pun tidak pernah lepas tangan dari kehidupan kami saat ini. Hati kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami telah menerima keselamatan di dalam Engkau. Dan kami merindukan sorga, agar kami kelak kembali bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun biarlah kami di tengah-tengah kehidupan ini, ketika kami menjalaninya dengan segala proses yang ada, biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, menguatkan, memberi kami hikmat bijaksana,
memberi kami jalan keluar atas setiap pergumulan kami, menopang dan tetap menolong setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami percayakan setiap pokok doa dan pergumulan ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kiranya Engkau saja yang terus menolong dan menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Kiranya Engkau saja ya Tuhan, yang menyatakan segala sesuatunya, jawaban atas doa kami, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya saat ini kita mendengarkan suara kebenaran. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Martinus. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menginspirasi kita, memotivasi kita, dan menggerakkan kita untuk menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena boleh membutuhkan Engkau setiap waktu di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Karena Engkaulah Tuhan gembala kami yang baik. Engkaulah Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Engkaulah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur Tuhan punya Allah Tuhan yang sanggup memelihara kami. Peliharalah kami melalui firman-Mu ya Tuhan.
peliharalah kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, beberapa hari belakangan mungkin terus kita bergumul dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan memelihara hidup kita? Apakah Tuhan sudah mulai meninggalkan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang demikian, apakah yang kita ingat? Apakah yang ada dalam pikiran kita? Mari saudara, kita pikirkan satu bagian firman Tuhan yang boleh menolong kita, yang boleh memimpin kita. Matius 10 ayat 29 sampai yang ke-30 berkata demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang menggetarkan hati kita, kita bersyukur boleh diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca, maka kalau Tuhan memelihara burung pipit di udara, tidak mungkin dia membiarkan kita, bukan? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seorang yang bernama B.B. Watfield dia berkata, peristiwa-peristiwa yang terkecil pun dapat dikontrol secara langsung oleh Tuhan, sama seperti peristiwa-peristiwa yang terbesar. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah itu sanggup memelihara umat yang besar dengan peristiwa yang sederhana. Bukankah Tuhan itu sanggup memakai seekor ikan besar untuk menyelamatkan bangsa Niniwe yang besar itu? Bukankah Tuhan itu sanggup menggunakan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sederhana untuk perbuatannya yang besar? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah menggunakan peristiwa kecil sama seperti Tuhan menggunakan peristiwa yang besar. Sangat menarik ketika Yohanes Calvin berkata, setiap orang yang telah diajar oleh firman Kristus, yang telah diajar oleh bibir Kristus, semua rambut kepalanya terhitung, akan melihat lebih jauh bahwa semua kejadian diatur oleh rencana rahasia Allah. Seringkali di dalam hidup ini kita tidak mengerti sepenuhnya rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara sekalian, peristiwa-peristiwa kecil ketika sudah beberapa waktu lamanya menghasilkan peristiwa-peristiwa yang besar dalam hidup kita. Dan itu membuat kita terkagum betapa besarnya dan ajaibnya Tuhan itu. Saudara, sebab itu mintalah kepada Tuhan iman yang paling kecil sekalipun. Iman itu Tuhan dapat pakai untuk menggoncang dunia ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yohanes Calvin melanjutkan, adalah pasti bahwa tidak satu titik hujan pun yang jatuh ke bumi tanpa perintah yang pasti dari Allah. Saudara, Yohanes Calvin ketika membaca Matius pasal 10 tadi, dia langsung mengingat bagian firman Tuhan bahwa hujan satu titik pun itu ada dalam kontrol Tuhan. Saudara, dari mana Yohanes Calvin mendapatkan itu? Dari Yeremia pasal 14 ayat 22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat?
bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Saudara, Tuhan bukan hanya mengontrol burung pipit di udara, tetapi Tuhan Allah juga mengontrol alam semesta ini, mengaturnya sedemikian rupa, kapankah hujan itu akan turun menetes di bumi untuk boleh menghidupi seluruh alam semesta ini. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu ada dalam kontrol Allah yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikian jugalah seharusnya hidup kita. Bahkan hal-hal sederhana terkecil dalam hidup kita tidak pernah lepas dari kontrol Tuhan. Sebab itu malam hari ini ketika kita mulai ragu akan kuasa Allah yang besar yang sanggup mengontrol hidup kita, mari ambil waktu, lihatlah alam semesta. Dia yang mendesain alam semesta sedemikian rupa, dialah Tuhan yang berkuasa memelihara hidup saudara dan saya. Tuhan yang berkuasa menurunkan hujan pada waktunya, sehingga seluruh bumi ini dapat hidup. Dialah Tuhan yang sama yang sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Sekalipun engkau mungkin ada dalam mara bahaya, sekalipun mungkin engkau ada dalam pencobaan berat, yakinlah Tuhan terlalu maha kuasa. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup memberikan perlindungannya bagi engkau dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Spurgeon berkata, Allah memegang segala sesuatu di tangannya. Hal-hal kecil dan besar pun terjadi menurut apa yang dikehendakinya. Karena Allah tidak menganggap berkokoknya ayam sebagai hal yang kecil. Karena itu akan membawa orang yang menyimpang kembali kepada juru selamatnya. Karena persis pada saat ayam itu berkokok, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa kecil seringkali juga Tuhan pakai untuk menolong kita berpaling kepada Allah. Itu pun adalah bentuk pemeliharaan Allah bagi saudara dan saya. Saudara, ketika Spurgeon membaca Matius 10, dia mengingat satu peristiwa kecil, yaitu ayam berkokok. Tetapi ayam berkokok itu mengakibatkan sesuatu hal yang besar di masa depan, yaitu Petrus menjadi seorang pengkhotbah besar. Oleh karena pertobatannya, dan semuanya itu dimulai ketika Tuhan Yesus berpaling memandang kepada Petrus. Tepat ketika ayam berkokok itu berbunyi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat ini virus yang paling kecil ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pemeliharaan Tuhan, bukankah itu menolong kita untuk boleh mengevaluasi hidup kita? Bukankah peristiwa itu menolong kita untuk boleh memiliki hidup yang lebih berkualitas? Bukankah virus yang kecil itu menolong kita untuk menyusun prioritas hidup yang tepat? Dan semuanya itu ada dalam pemeliharaan Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, malam hari ini saya rindu mengajak kita sungguh-sungguh memperhatikan bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Bersyukurlah untuk keluarga yang masih mengingatkan kita. Bersyukurlah untuk keluarga yang masih menegur kita. Bersyukurlah untuk keluarga tempat kita saling belajar untuk mengampuni. Karena peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dalam keluarga kita, di dalamnya Tuhan punya maksud yang besar untuk memelihara generasi-generasi ke depan
demi tujuannya yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau ayam berkokok pun Tuhan bisa pakai untuk maksud yang besar. Maka Tuhan pun di dalam pemeliharaannya yang sempurna akan memakai hidupmu. Karena kita lebih berharga dari burung pipit di udara. Kalau burung pipit di udara untuk jatuh pun ada di dalam persetujuan Tuhan. Ada dalam kehendak Tuhan. Maka hidup kita orang-orang yang percaya lebih-lebih lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apakah ada peristiwa sederhana yang beberapa hari ini terjadi dalam hidupmu? Mari ingat, mungkin itu Tuhan ingin pakai untuk maksud yang besar dalam hidupmu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, janganlah takut di dalam keadaan apapun. Karena Tuhan Yesus, Gembala yang sudah menyerahkan nyawanya untukmu, sanggup memelihara engkau yang setia tinggal di dalam firman-Nya. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin mengguncangkan imanmu, ingatlah, jangan takut karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untukmu. Dia yang sudah menyerahkan nyawanya untukmu, Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Tuhan yang berkuasa menjaga engkau. Kalau burung pipit dipeliharanya, kalau burung pipit itu berharga di matanya, terlebih engkau anak-anaknya yang untukmu dan untukku, Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia punya tujuan yang besar ketika Dia menyerahkan nyawanya untuk engkau dan saya. Sebab itu di tengah-tengah keadaan yang demikian, temukanlah maksud Tuhan yang mulia dalam hidupmu. Mungkin ini saatnya engkau boleh memberkati orang tuamu yang belum percaya. Mungkin ini saatnya engkau memberkati karyawanmu yang sedang dalam kesusahan. Mungkin ini saatnya engkau boleh memberkati kolega-kolegamu. Dan melalui berkat yang sederhana, perhatian yang sederhana, doa yang sederhana, izinkan Tuhan memakainya untuk maksud yang besar. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai peristiwa kematian Lazarus untuk menggoncang umatnya. Sama seperti demikian juga, Tuhan sanggup memakai hal yang sederhana dalam hidupmu, doamu yang sederhana untuk boleh mengguncang kerajaan iblis. Sebab itu setialah tinggal di dalam firman-Nya. Yakinlah pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memelihara engkau di dalam keadaan apapun juga. Dia Allah yang peduli terhadap hidupmu. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Tetapi sama seperti sebelum Dia memakai Petrus, Petrus perlu bertobat terlebih dahulu. Demikian juga Tuhan akan memakai hidupmu. Engkau mungkin yang selama ini menantikan perkara-perkara yang besar. Bertobatlah, karena Tuhan pun sanggup memakai perkara-perkara yang kecil dalam hidupmu. Jangan pernah merasa engkau terlalu kecil. Jangan pernah merasa engkau terlalu biasa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sanggup memakai seorang anak kecil menjadi berkat bagi 5.000 orang. Dia pun sanggup memberkati hidupmu menjadi berkat yang besar. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Pakai aku, di dalam pemeliharaanmu yang sempurna aku tahu. Aku bukan hanya dipelihara untuk kenyamanan hidupku, tapi aku dipelihara untuk maksud yang besar, tujuan Allah yang mulia. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus hidup di dalam pemeliharaannya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu dan kesetiaanmu. Kami tidak ragu akan pemeliharaanmu yang besar. Kami tidak digentarkan oleh keadaan dunia ini. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Ketika kami masih menikmati hal-hal sederhana dalam hidup ini, biarlah itu kami boleh nikmati di dalam maksud Tuhan yang besar bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan yang memakai seorang anak kecil menjadi berkat bagi 5.000 orang. Engkau adalah Tuhan yang sama, yang bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa memakai hidup kami untuk maksud Tuhan yang besar. Tuhan, pakailah kami menjadi berkat bagi orang tua kami. Tuhan, pakailah kami menjadi berkat bagi anak-anak kami. Tuhan, pakailah kami menjadi berkat bagi gereja kami. Tuhan, peliharalah kami untuk maksud-Mu yang mulia, untuk maksud-Mu yang besar. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang malam hari ini menyediakan diri, menyerahkan diri untuk dipelihara oleh Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memelihara jemaat-Mu dengan maksud tujuan yang mulia, dengan maksud tujuan yang besar. Berkati mereka dengan iman yang teguh di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini. Mereka justru menunjukkan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur menyerahkan jemaat-Mu. Apapun pergumulan mereka Tuhan, biarlah mereka tetap ada dalam pemeliharaanmu. Ketika mereka gentar dan khawatir Tuhan, kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu ini di dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Ingatkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, burung pipit Tuhan pelihara, terlebih berharga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan pelihara hidup mereka dengan sempurna. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibadah doa kita selesai. Doa dan harapan kami, pemeliharaan Tuhan yang sempurna terus berlanjut dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan ambil saat teduh, ingat dan bawa pulang firman Tuhan. Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.